Cerita berlanjut. Pada saat Bayu R sedang bersujud di depan Chun Xiao, tiba-tiba suara penuh amarah terdengar dari luar pintu gerbang keluarga Chun. Di mana putra dewa keluarga Chun? Apa gunanya menindas seorang wanita? Lawan aku jika kamu punya nyali. Suara itu sangat keras hingga terdengar jauh ke dalam keluarga Chun. Tidak butuh waktu lama setelah suara itu terdengar, seorang penjaga menghampiri Chun Xiao dan melaporkan. Tuan Putra Dewa, ada seorang pemuda yang bersikap sombong di luar gerbang. Sepertinya dia berasal dari kerajaan naga, kata penjaga itu dengan hormat. Biarkan dia masuk, aku sendiri yang akan mengurus hal ini, kata Chun Xiao dengan tenang. Wajah Bayu R menjadi semakin pucat setelah mendengar itu. Chun Xiao baru saja memaafkannya, tapi sekarang tunangannya malah datang untuk membuat masalah. Bayu R merasa kesal pada tunangannya itu. Tuan Putra Dewa, aku tidak bermaksud. Bayu R panik dan mencoba untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tapi Chun Xiao masih tetap terlihat tenang. Tidak ada sedikit pun kekesalan di matanya. Sesaat kemudian, seorang pemuda berambut biru datang mendekat. Ketika pemuda itu melihat Bayu R sedang bersujud di depan Chun Xiao, matanya langsung melebar. Aura pembunuh terpancar dari pemuda itu. Tidak ada seorang pria pun yang bisa menerima jika tunangannya bersujud di depan pria lain. UR, bangunlah. Beraninya pria tak tahu malu itu memaksamu seperti ini. Xiao Chen berteriak marah. Xiao Chen, diamlah. Cepat minta maaf pada Tuan Putra Dewa. Bayu R segera menegur Xiao Chen. Xiao Chen tertegun sejenak. Dia memandang Bayu R dengan tidak percaya. UR, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kenapa kamu malah membelanya? Kata Xiao Chen yang merasa kebingungan dengan reaksi Bayu R itu. Cukup, aku melakukan ini karena kemauanku sendiri. Tidak ada yang memaksaku untuk melakukan apapun. Lagi pula, apa yang sedang kamu lakukan dengan membuat masalah di sini? Bayu R berkata dengan nada dingin. Awalnya, Bayu R memiliki kesan yang baik pada Xiao Chen yang merupakan kekasih masa kecilnya itu. Xiao Chen saat itu sudah berjanji akan membantunya mendapatkan ramuan keabadian. Namun sampai sekarang, belum ada tanda-tanda kerajaan naga akan memberikan ramuan itu kepada kerajaan Phoenix. Jika bukan karena Chun Xiao yang memberikan ramuan keabadian itu ke kerajaan Phoenix beberapa bulan yang lalu, mungkin ayahnya sudah meninggalkan dunia ini. Semakin Bayu R berpikir seperti itu, semakin kesal dia pada tunangannya itu. UR, ada apa denganmu? Jangan takut, aku ada di sini. Apakah pria itu memaksamu untuk melakukan semua ini? Kata Xiao Chen yang kemudian dia menatap Chun Xiao dengan niat membunuh. Melihat itu, Bayu R merasa semakin kecewa pada tunangannya tersebut. Dulu dia berpikir Xiao Chen adalah pria yang luar biasa. Namun sekarang, dibandingkan dengan Chun Xiao, Bayu R merasa keduanya sama sekali tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Bayu R menggelengkan kepalanya sedikit, lalu dia berkata, tidak ada yang memaksaku melakukan apapun. Pergilah Xiao Chen, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Mendengar apa yang dikatakan Bayu R, Xiao Chen merasa hatinya seperti dipukul palu besar. Dia sangat marah hingga dadanya naik turun. Lalu Xiao Chen menatap ke arah Chun Xiao dan berkata dengan nada dingin, kamu Chun Xiao bukan? Itu pasti kamu. Ramuan ajaib apa yang kamu berikan pada UR? Xiao Chen nampak seperti singa yang mengamuk. Sebaliknya, Chun Xiao tetap terlihat setenang genangan air. Dia menatap Xiao Chen dengan tatapan yang aneh. Lebih tepatnya, Chun Xiao sedang menatap cincin panlong di jari Xiao Chen.
Karena Jun Xiao berlatih metode visualisasi dewa kekacauan, jiwanya jauh lebih sensitif daripada orang lainnya. Jun Xiao merasakan sebuah aura dan fluktuasi jiwa dari cincin itu. Mungkinkah orang ini adalah tipe pahlawan dengan kakek tua di dalam cincin? Menarik, apakah orang ini nanti akan menampar wajahku? Pikir Jun Xiao di dalam hatinya. Melihat Xiao Chen akan terus membuat masalah, Bayu Er berkata lagi dengan nada tegas. Sudah cukup Xiao Chen, aku sudah membuat keputusan. Aku akan setia pada Tuan Putra Dewa seumur hidupku dan menjadi budaknya. Mulai sekarang, pertunangan kita akan dibatalkan. Mendengar kata-kata Bayu Er, tubuh Xiao Chen gemetar karena marah. Tunangannya telah direbut oleh orang lain. Namun segera, ekspresi Xiao Chen menjadi dalam. Dia menatap mata Jun Xiao dengan tatapan dalam. Jun Xiao, ayo kita bertarung dengan adil dan jujur, kata Xiao Chen dengan keras. Xiao Chen merasa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menghancurkan Jun Xiao sepenuhnya tepat di depan Bayu Er. Xiao Chen ingin melihat Bayu Er menyesali keputusannya dan membuatnya bersujud di hadapannya sebagai tanda penyesalan. Aku baru berumur 8 tahun dan kamu sudah berumur 16 tahun. Apakah ini yang kamu maksud pertarungan yang adil? Kata Jun Xiao dengan nada sinis. Ekspresi Xiao Chen menjadi tidak wajar setelah mendengar itu, tapi dia masih berkata dengan keras kepala. Jadi kenapa? Kamu adalah putra dewa keluarga Jun, dan kamu memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah itu adil? Atau kamu takut untuk melawanku? Xiao Chen memasang tampang provokatif. Selama periode waktu ini, dia akhirnya menguasai seni bela diri yang diberikan oleh cincin panlong di jarinya itu. Xiao Chen yakin di antara rekan-rekan seusianya, dia tak terkalahkan. Baiklah, ayo kita pergi ke arena pertarungan. Jun Xiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan pergi. Jun Xiao tidak ingin berbicara lebih banyak lagi dengan Xiao Chen. Tipe pahlawan seperti itu yang hanya memikirkan dirinya sendiri harus ditampar terlebih dahulu untuk membangunkannya. Bayu Er dan Jun Ninglong juga mengikuti tepat di belakang Jun Xiao. Mata Xiao Chen berkobar karena cemburu saat dia melihat Jun Xiao yang ditemani oleh dua wanita cantik. Jika aku juga dilahirkan di keluarga kuno, prestasiku pasti tidak akan kalah darinya. Tapi dia tidak akan pernah menyangka aku mendapatkan bantuan dari cincin peninggalan ibuku ini, pikir Xiao Chen dalam hati. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di arena pertempuran. Banyak murid yang penasaran datang untuk menonton pertunjukan. Itu Tuan Putra Dewa, aku dengar ada orang bodoh yang ingin menantangnya, kata seorang penonton. Lihat, kurasa dia berasal dari kerajaan naga. Merupakan suatu kehormatan baginya bahwa Tuan Putra Dewa bersedia bertarung dengannya, kata penonton lainnya. Hampir semua orang dari keluarga Jun meremehkan dan mencibir Xiao Chen. Xiao Chen yang mendengar semua cibiran itu hanya bisa mengepalkan tangannya dengan keras. Sekelompok orang bodoh, jadi bagaimana jika kalian berasal dari keluarga kuno? Aku akan memberitahu kalian apa artinya menjadi seseorang yang bisa menaklukkan takdir. Xiao Chen tersenyum bangga di dalam hatinya. Kemudian, Jun Xiao dan Xiao Chen berdiri berhadapan di atas arena pertempuran. Jun Ninglong, Bayu Er, dan banyak anggota keluarga Jun lainnya menonton dari samping arena. Di suatu tempat yang tidak terlihat,
Chun Zantian dan beberapa tetua lainnya juga diam-diam mengamati pertarungan itu. Mereka tidak khawatir Chun Xiao akan kalah. Mereka hanya ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan Chun Xiao. "Baiklah, kamu bisa bergerak sekarang," kata Chun Xiao dengan tangannya masih di belakang punggungnya. "Jika aku bergerak terlebih dahulu, kamu mungkin tidak punya kesempatan untuk melawan," Xiao Chen berkata dengan mencibir. Dia adalah seorang jenius yang sudah berada di alam ketuhanan. Sebaliknya, Chun Xiao baru berusia 8 tahun. Xiao Chen berpikir sekuat-kuatnya Chun Xiao, dia pasti berada jauh di bawahnya. "Begitu kan? Baiklah kalau begitu." Chun Xiao mengangguk sedikit. Ki keemasan melonjak di sekitar Chun Xiao seperti gelombang besar. 20.000 partikel gajah raksasa terbangun di dalam tubuhnya. Itu benar. Dalam beberapa tahun terakhir, Chun Xiao telah berhasil membangkitkan 20.000 partikel gajah raksasa dari 1.000 partikel saat itu. Artinya, Chun Xiao mampu mengerahkan kekuatan sebesar 100 juta jin dengan satu pukulan. Ki keemasan berubah menjadi tangan emas besar, seperti tangan dewa, dan kemudian menekan ke arah Xiao Chen. Merasakan kekuatan yang sangat besar menekan ke arahnya, Xiao Chen merasa sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Xiao Chen mengaum. Dia secara naluriah mengerahkan kekuatan magisnya untuk memblokir serangan Chun Xiao itu. Pukulan pemecah langit dari naga biru. Xiao Chen mengumpulkan kekuatan magisnya di ujung tinjunya. Lalu dia meninju dengan sekuat tenaga. Dengan raungan naga, bayangan naga biru keluar dari pukulan Xiao Chen. Namun, itu masih sia-sia. Boom! Seperti suara guntur yang menggelegar, tangan emas raksasa itu langsung memusnahkan bayangan naga biru dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dan itu langsung menyerang Xiao Chen dengan pukulan keras. Xiao Chen merasa seperti ditendang oleh gajah raksasa. Lalu dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar ke udara, kemudian dia terjatuh ke tanah dengan keras. Seluruh arena pertempuran menjadi sunyi. Semua orang melihat pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Chen akan kalah dari Chun Xiao, mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Ini bukan lagi sebuah kompetisi, tapi ini merupakan penindasan terang-terangan. Ya ampun, dia dikalahkan dengan satu serangan. Meskipun Xiao Chen ini tidak seberapa, tapi dia masih cukup terkenal di dunia luar. Aku tidak menyangka dia akan dikirim terbang hanya dengan satu pukulan dari Tuan Putra Dewa, kata seorang penonton. Jangan lupa, Tuan Putra Dewa baru berusia 8 tahun. Xiao Chen ini bahkan tidak bisa menerima satu serangan dari anak yang umurnya 2 kali lebih muda darinya, kata penonton lainnya. Banyak cibiran datang dari kerumunan yang menonton. Bayu Er juga memandang dengan mata bersinar. Dia semakin mengagumi Chun Xiao. Sementara itu, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chen yang terbaring di tanah merasa tidak percaya. Sepertinya hanya ini saja kekuatanmu. Chun Xiao merasa kecewa. Dia berpikir Xiao Chen akan bisa memberinya kesenangan dan tantangan, tapi ternyata tidak sama sekali. Jangan sombong, Chun Xiao, ini belum berakhir. Xiao Chen merasa marah setelah mendengar perkataan Chun Xiao. Dia berjuang untuk berdiri dan menyikat darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, sebuah aura naga yang menakutkan muncul dari tubuh Xiao Chen. Tingkat kultivasinya tiba-tiba meningkat. Alam ketuhanan tingkat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan pada akhirnya Xiao Chen berhasil naik ke tingkat keenam alam ketuhanan dalam beberapa tarikan napas.
Semua orang melihat pemandangan itu dengan terkejut. Sepertinya bocah ini punya beberapa trik di lengan bajunya, kata Chun Santian. Chun Santian dan para tetua lainnya yang mengamati dari kegelapan juga sedikit terkejut. Menarik, anak ini memiliki aura naga di sekitarnya. Artinya dia memiliki banyak keberuntungan. Sayangnya, dia bertemu cucumu. Aku khawatir dia tidak akan berakhir dengan baik, kata tetua lainnya sambil tersenyum. Di sisi lain, Chun Xiao juga sedikit terkejut dengan keadaan Xiao Chen itu. Seperti yang diharapkan dari tipe pahlawan dengan kakek tua di dalam cincin, dia punya beberapa trik di lengan bajunya, pikir Chun Xiao dalam hati. Chun Xiao, kamu tidak menyangka ini kan? Apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan? Lihatlah, aku akan mengalahkanmu dengan satu gerakan. Segel surgawi naga biru. Xiao Chen menunjukkan kartu asnya tepat setelah kultivasinya meningkat. Dia melompat ke udara dan mengendalikan segel surgawi naga biru, lalu menekannya ke arah Chun Xiao. Xiao Chen ingin membuat Chun Xiao berlutut di tanah. Chun Xiao melihat Xiao Chen yang terlihat sangat bersemangat ingin menjatuhkannya dengan tenang. Betapa menyedihkan. Chun Xiao dengan ringan mengangkat tangannya. Ki keemasan melonjak seperti lautan dan berubah bentuk menjadi berbagai senjata ilahi. Pedang, tombak, kapak, kait, trisula, puluhan ribu senjata ilahi emas berkumpul di sekitar Chun Xiao. Itu adalah jurus pamungkas keluarga Jun, formula tempur. Pergilah, Chun Xiao melambaikan tangannya dan puluhan ribu senjata itu bergerak membelah langit, lalu bergegas menyerang ke arah Xiao Chen. Bagaimana ini mungkin? Xiao Chen sangat terkejut. Dia menggertakkan giginya dan memperkuat kendalinya pada segel surgawi naga birunya itu. Ledakan. Setelah keduanya bertabrakan, segel surgawi naga biru langsung dihancurkan oleh puluhan ribu senjata ilahi. Xiao Chen menjadi pucat. Dia buru-buru mundur menggunakan teknik gerakannya. Namun dia masih terkena beberapa senjata ilahi. Wush, wush. Darah berceceran di mana-mana. Bahu, paha, dan pinggang Xiao Chen semuanya terluka. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Kemudian, tubuhnya jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Apakah hanya itu saja? Chun Xiao sedikit memeringkan kepalanya dan menatap ke arah Xiao Chen. Melihat itu, Xiao Chen merasa sangat marah hingga dia batuk seteguk darah. Penghinaan, ini benar-benar penghinaan. Mata Xiao Chen memerah. Kamu, Xiao Chen mengepalkan tangannya dan juga menggertakkan giginya. Dia sejujurnya tidak menyangka akan dikalahkan begitu menyedihkan oleh Chun Xiao. Xiao Chen, sudah cukup. Dengan kekuatan Tuan Putra Dewa, dia bisa membunuhmu dengan mudah. Tuan Putra Dewa sudah menunjukkan belas kasihan kepadamu. Bayu Er berdiri, lalu berusaha menenangkan Xiao Chen. Meskipun Bayu Er merasa sangat kecewa pada Xiao Chen, bagaimanapun juga mereka sudah saling kenal sejak masih muda. Bayu Er masih sedikit peduli pada Xiao Chen. Diam, wanita tak tahu malu. Apakah aku perlu dia menunjukkan belas kasihan padaku? Xiao Chen berteriak dengan marah. Bayu Er bermaksud baik, tapi itu malah membuat Xiao Chen semakin marah. Wajah Bayu Er berubah setelah mendengar perkataan Xiao Chen itu. Rasa peduli terakhirnya telah hilang sepenuhnya. Sementara itu, Xiao Chen terus mengepalkan tangannya begitu keras hingga berdarah. Kemudian, dia menatap ke arah Chun Xiao lagi. Chun Xiao, jangan terlalu sombong. Tidak masalah jika aku kalah sekarang. Kita akan bertarung lagi dalam 3 tahun ke depan.
Xiao Chen berkata dengan tekad dan kesungguhan yang sangat cocok dengan tampangnya yang berlumuran darah saat ini. Ini membuat beberapa gadis dari keluarga Jun melihatnya dari sudut pandang baru. Saat ini tekad Xiao Chen memang cukup mengesankan. Xiao Chen berbalik dan menyeret tubuhnya yang terluka keluar dari arena pertempuran selangkah demi selangkah. Hati Bayu Er juga sedikit terguncang. Dia sepertinya bisa melihat Xiao Chen naik ke surga di masa depan. Namun, sebelum Xiao Chen bisa meninggalkan arena pertempuran, sebuah suara dingin terdengar di telinga semua orang. "Tunggu, apakah aku bilang kamu boleh pergi?" Jun Xiao berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya dan menunjukkan senyuman lucu. "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Xiao Chen berbalik dengan wajah kaku. Sebagai putra dewa keluarga Jun, bukankah seharusnya Jun Xiao dengan murah hati membiarkannya pergi, lalu menunggunya menampar wajahnya 3 tahun kemudian? Kenapa dia tidak mengikuti naskahnya? "Kamu bertindak begitu sombong di wilayah keluarga Jun, dan kamu pikir kamu bisa pergi dengan damai?" kata Jun Xiao sambil tersenyum dingin. "Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu takut aku akan mengalahkanmu 3 tahun kemudian?" Xiao Chen merasa panik, tapi dia memaksakan diri untuk tetap tenang. "Jangan mencoba memutarbalikkan fakta. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Kalau begitu, aku akan mengambil kinagamu." Begitu Jun Xiao selesai berbicara, dia mengangkat tangannya. Lautan roh emas di dalam tubuhnya bergejolak dan melonjak. Kemudian, itu membentuk tangan raksasa dan meraih Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen berubah drastis. Dia ingin segera berlari, namun sudah terlambat. Tangan emas itu meraih Xiao Chen, lalu auman naga terdengar dari tubuh Xiao Chen. Jun Xiao kemudian meraih bayangan naga hijau yang merupakan kinaga di dalam tubuh Xiao Chen. "Tidak, kinagaku!" Xiao Chen berteriak panik dan matanya memerah. "Diam!" Jun Xiao menampar Xiao Chen dengan tangan emas raksasa lainnya. Terdengar suara gemuruh dan suara retakan tulang. Xiao Chen memuntahkan darah dan semua meridiannya menjadi lumpuh. Semua orang di sekitar merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode kejam Jun Xiao. "Sepertinya cucumu sangat cepat dalam tindakannya," kata seorang tetua yang bersembunyi di kegelapan sambil tersenyum. "Ini bagus, semakin kejam cucuku, aku merasa semakin lega," kata Jun Santian yang juga tersenyum. Mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Jun Xiao itu merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Ketika jalan kaisar dibuka di masa depan, akan ada banyak hal yang lebih kejam daripada apa yang dilakukan oleh Jun Xiao sekarang. Kembali ke arena pertempuran. Setelah Jun Xiao memperoleh kinaga milik Xiao Chen, dia tidak ragu-ragu dan mulai menyerapnya tepat di hadapan Xiao Chen. Terdengar suara ledakan di dalam tubuh Jun Xiao. Itu merupakan suara partikel gajah raksasa yang terbangun. Setelah menyerap lebih dari separuh kinaga, 10.000 partikel gajah raksasa lainnya akhirnya terbangun dari tubuh Jun Xiao. Sekarang, total dirinya telah membangkitkan 30.000 partikel gajah raksasa di dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, Jun Xiao juga menemukan bahwa kinaga ini juga membuat tubuh suci kuno miliknya yang sudah sangat kuat menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, ada lapisan cahaya biru yang menyebar di bawah kulitnya, yang mana itu bisa diubah menjadi sisik naga untuk melindungi tubuhnya. Tidak buruk, Jun Xiao mengangguk sedikit.
Dia kemudian memasukkan sisa kinaga lainnya ke dalam tubuh Bayu R. Bayu R merasa terkejut. Dia tidak menyangka Jun Xiao akan melakukan hal seperti itu. Kamu memiliki api ilahi Phoenix di dalam tubuhmu yang seharusnya melengkapi kinaga itu, kata Jun Xiao dengan jelas. Jun Xiao melakukan itu untuk meningkatkan bakat Bayu R karena dia membutuhkannya untuk mengelola kerajaan Phoenix untuknya. Terima kasih Tuan Putra Dewa. Bayu R merasa sangat tersentuh hingga dia menangis. Sementara itu, Xiao Chen melihat semua itu dengan marah hingga dirinya memuntahkan seteguk darah lagi. Jun Xiao lalu melihat ke arah Xiao Chen yang hampir pingsan karena marah. Lalu dia berkata dengan nada serius, "Xiao Chen, jangan marah. Aku mengambil kinaga milikmu dan melumpuhkan kultivasimu, itu semua demi kebaikanmu sendiri." Setiap tokoh utama dalam sebuah cerita biasanya harus mengalami berbagai kesulitan terlebih dahulu untuk naik ke puncak. Dari sudut pandang itu, Jun Xiao memang membantu Xiao Chen dengan niat baik. Mendengar perkataan Jun Xiao, Xiao Chen batuk seteguk darah lagi dan kemudian dia pingsan di tempat. Semua orang di sekitar merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Jun Xiao tidak hanya kuat, tapi dia juga pandai berbicara. Melihat Xiao Chen tak sadarkan diri, Jun Xiao hanya bisa menghela napas. Kemudian, dia memanggil para penjaga untuk mengusir Xiao Chen keluar. Dan segera, para penjaga keluarga Jun pun datang dan menyeret Xiao Chen yang tak sadarkan diri itu pergi dari hadapannya.